Selamat sore teman-teman, sobat kita semuanya dari Jowo Jawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat. Teman-teman yang saya hormati, pada sore hari ini saya di kediaman beliau Bapak Jatimanto yang alamatnya di Kampung Banteng, RT 8 RW 10, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Teman-teman yang saya hormati, atau teman saya yang sangat-sangat mencintai video Jowo Jawi, saat ini saya di kediaman beliau Bapak Jatimanto. Beliau adalah sebagai ahlinya pengobatan tradisional, baik medis maupun non medis. Nah, nanti teman-teman Bapak Jatimanto sambung nanti untuk menjelaskan bagaimana sih cara untuk penanganannya mengenai medis maupun non medis. Yang medis seperti apa, nanti kemudian yang non medis seperti apa. Ini nanti Bapak Jatimanto tentunya akan menjelaskan secara rinci dan jenis penyakit apa sih yang ditangani oleh Bapak Jatimanto, yang saat ini beliau sudah siap. Ini penyanyinya masih muda, sudah bertahun-tahun sebagai tenaga yakni pengobatan tradisional medis maupun non medis. Nah, saya ini 3 weeks later. Dari Jowo Jawi akan mencari informasi yang lebih lengkap. Selamat sore Pak Jatimanto. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Begini Pak Jatimanto, saya dari Jowo Jawi Channel. Di sini sesuai dengan informasi di masyarakat yang telah berkembang. Ya. Bapak sebagai profesi yakni pengobatan tradisional secara medis maupun non medis. Lah, kira-kira sampai saat ini Bapak Jati itu yang telah ditangani Pak Jatimanto itu apa saja kira-kira? Itu yang mana, yang non medis? Yang non medis dulu Pak ya. Yang non medis ya. Yang Ya. non medis selama ini yang saya tangani itu sebasa orang kena santet. Orang kena santet, Terus ya. orang ditumbalkan saudaranya. Oh, tumbal, sebagai Ya, tumbal gitu ya. tumbal, ya. Tumbal, ya. Dan itu dan sebagainya ya. Ya. Mungkin dulu ada keturunan penyakit yang menahun nggak bisa sembuh, atau orang ingat Orang itu salah gangguan jiwa gitu ya. iya, Oh, gitu. kalau nggak ingat gangguan jiwanya itu nggak istilahnya orang gila. Orang gila gitu. Ya. Ya. Saya mintakan sama nanti, saya minta tolong sama Tuhan, ada kesembuhan ada di situ. Berarti termasuk orang kena guna-guna juga Pak ya? Iya, kena guna, terus hancurkan susu. Hancurkan susu. Nanti kalau orang masih pasang susu itu enggak cepat dilepas, nanti matinya akan susah. Oh, jadi untuk menghambat kematian gitu ya? Iya, Memang betul. ini kan sering ada Pak Jati. Orang meninggal karena secara kepesanan ya. Iya. Oh, ini punya sekolah ini dan itu. Setelah dibersihkan, ternyata beliau itu teman-teman dia meninggal itu cepat gitu loh. Di samping itu mungkin dari orang sulit mendapatkan jodoh. Sulit mendapatkan jodoh juga. Terus kesialan dalam usahanya Bangkrut. Iya. usaha bangkrut itu yang sudah saya tangani. Itu banyak yang sukses. Iya. Terus penglarisan juga. Penglarisan, ya. Ini yang ramai penglarisan teman-teman ini. Siapapun yang suka laris ini usahanya. Oh, itu jadi yang non medis itu yang terkait ya. Juga itu Pak Jatimanto. Misalkan rumah banyak itu di penghubung di makhluk halus itu juga bisa ditangani ya. Ya, itu sering sekali saya tangani selama ini, dan mungkin ada salah satu cobaan video nanti penggusuran rumah yang katanya angker itu. Banyak kalau dihuni itu banyak ada macam-macam, ini ada itu ada ini yang sifatnya ada beda gelas, ada bisa nyalakan TV sendiri. Berarti yang selalu tampak aneh-aneh gitu ya Pak? Ya, yang tampak aneh-aneh itu. Kalau kita tempati itu nggak diusir, itu auranya itu kan
membuat kesialan yang menempati rumah tersebut. Oh, Jadi itu. gitu. Dampaknya yang menempati. Iya, itu selalu ada masalah omongan kecil aja bisa melebar kemana-mana dan menghancurkan. Memang itu tugasnya menghancurkan satu lingkup rumah tangga itu. Mengganggu supaya Iya. keluarga itu menjadi kacau gitu kan. Iya. Juga itu Pak Jatimanto ya, keluarga tidak harmonis itu sering terjadi juga itu. Iya. Salah seling. Jadi misalkan ini masalah perselingkuhan itu atau itu mungkin laki yang suaminya atau istrinya, Ya. ini ben rukun itu gimana toh? Oh, cara untuk merukunkan kembali dirukunkan gitu, ya. kembali dan hidup didamaikan dalam enggak banyak yang mungkin kebanyakan sekarang kan yang istri ke sana, yang suami ke sini, walaupun nanti pulangnya satu lingkup rumah, Iya, tapi iya. di luaran sana itu banyak terjadi seperti itu. Biar enggak sampai sejauh seperti itu lah kita bisa ada solusi Ada solusi untuk supaya damai kembali gitu ya. Gitu, iya. Jadi yang cara non medis Pak Jatimanto ya itu sudah banyak yang tangani ya. Sudah banyak sekali itu. Terus Pak Jatimanto sebagai ahlinya menangani tentang kena gangguan tadi ya Pak ya. Itu sudah lama Pak? Itu jadi saya kalau boleh jujur itu sejak tahun 2017. 2017. Ya, itu memang saya harus jadi orang tertulung. Jadi nggak boleh urusan duniawi lagi lah gitu. Harus bersih tertulung. Jadi dengan ikhlas lahir batin gitu. Udah khusus gitu Pak ya? Iya. Oh gitu ya teman-teman, Pak Jatimanto ini mulai jadi tertulung yang lebih khusyuk itu adalah mulai tahun 2017 Pak ya? Iya. Berarti untuk pasiennya banyak juga Pak itu ya? Dari 17 sampai sekarang tuh ya kurang lebihnya ini ada buku tamu bisa ya. Banyak gitu ya? Di sini ada buku tamu bisa dicek sendiri itu. Ya kisaran 500-an lah. 500 kan lebih Pak ya itu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Itu baru berapa tahun aja? Iya. Terus maaf Pak Jatimanto, itu untuk pasien-pasien datang itu kebanyakan tuh apakah dari lingkup kota Semarang sini, mungkin dari luar kota, mungkin dari yang lain Pak? Itu ada yang dari Kendari, Sulawesi. Luar Jawa berarti ya? Itu daerah Kendari itu kan Sulawesi Utara itu pernah ke sini. Terus di Tangerang itu sudah beberapa dari Jakarta. Terus ya juga dari luar kota seperti Magelang, Boyolali, terus Surabaya. Juga dari Kepulauan Batam juga Pak ya? Ya ada itu dari Pulau Batam juga ada. Jadi teman-teman ini sudah cukup dikenal ya. Alhamdulillah, semoga nanti dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam bentuk apapun bisa lancar gitu Pak Jati ya. Ya amin. Ya. Itu tadi yang terkait dengan non medis Pak ya. Medis. Ya, yang medis Pak, kira-kira yang pernah ditangani Pak Jati itu apa aja? Medis itu sebentar nih ya, ini seperti kemarin tuh banyak anak-anak kecil loh. Ini yang non medis dulu, ini kan ada yang yang non medis ya. Sedikit ya, sedikit. Itu seperti ya kemarin tuh sudah beberapa minggu itu demam. Demam itu wah nggak mau makan, kalau muntah. Tapi itu ada video, tak pegang itu langsung bisa ajak bicara kan, guyon, istilah bahasa Jawa ini guyon. Bisa langsung mau makan dan ini sudah sembuh. Satu kali saya pegang itu langsung sembuh. Itu pengaruhnya apa itu Pak? Pengaruhnya itu saya tanya ini apa kemarin itu diajak main-main pas maghrib jam 6 sore itu main di taman. Iya. Lah ini ada sesuatu yang mengikuti anak tersebut. Oh, gitu. Jadi ada makhluk halus yang mengikuti anak tadi, akhirnya mengganggu anak tadi Pak. Iya. Akhirnya anak itu sampai demam beberapa minggu itu. Nggak mau makan, nggak mau bermain. Iya. Oh, gitu. Langsung maunya tuh tidur sama itu selimutan terus. Jadi timbul suatu keanehan gitu Pak Jatimanto. Iya. Oh iya. Itu teman-teman yang anak kecil diajak bermain orang tuanya ke taman,
Nah, kemudian dia kemasukan makhluk halus gitu kan. Heeh. Alhamdulillah, tapi tidak bisa tangani Pak ya. Iya, sudah, ini sudah sembuh kok. Sudah sembuh, ya, alhamdulillah. Terus ada lagi tuh yang anak itu sukanya jadi dia tuh kalau ada induk ayam sama anak-anaknya beberapa itu Iya. itu dia sampai ketangkap. Setelah ketangkap, si anak ayam kecil itu ditarik kepalanya sampai putus. Itu sampai tetangga sini semua itu ya juga gimana pelihara ayam tapi jengkelnya sama anak kecil itu. Oh, Jadi gitu. selalu diuber-uber terus. Jadi satu hari itu minimal kurang lebihnya tuh 10 anak-anak ayam itu ya kecil itu suruh ditarik kepalanya, ayam kecil kan putus itu. Ada loh itu ada di videonya ada. Oh iya. Oh berarti timbul satu keanehan juga. Nah, itu Pak Jatimanto, si anak itu kira-kira kena gangguan apa sih itu? Itu apa ya, dimasukin kalau bahasa Jawa itu roh garangan. Oh, Jadi roh garangan. Masuk dalam tubuh anak. Tubuh anak tadi. Iya. Oh betul Pak Jati, karena apa? Garangan ya itu kan seringnya kan mangsa ayam kan. Jadi anak itu seolah-olah itu kan ya ingin makan si anak ayam kecil tadi ya Pak. Iya. Itu kalau nanti sudah keputus, ditarik putus, itu gembiranya bukan main, ditopok itu angan itu. Banyak orang yang merasa ayamnya kecil-kecil hilang itu kan dikira dimakan garangan asli. Setelah dirundur, anggap piyak-piyak udah anak itu kan bunyi piyak-piyak itu bubar. Nah, itu kan langsung diintip apa itu garangan asli apa bukan. Lah, kok anak tersebut kok cuma digituke gitu loh, diputus ditarik kepalanya gitu ada. Sudah. Gitu lah. Yang sana berkesaksian gitu, terus ibu-ibu yang sana atau bapak-bapak sana, akhirnya kan satu RT itu anak ini berarti nggak sewajarnya gitu. Wajar gitu. Itu ada bisa kayak gitu ada. Begitu. Tapi sudah bisa ditangani juga. Udah, itu ada fotonya kok. Ada fotonya. Ada videonya juga mungkin ya. Ada video, tapi video itu enggak waktu pemutusan kepala loh. Waktu saya berkahi itu loh. Waktu saya berkahi terus sekarang posisi sekarang itu ada foto. Oh gitu. Ada fotonya sekarang. Jadi selalu timbul ada kanan anak-anak gitu Pak ya. Iya. Mungkin anak bisa malam hari nangis terus, itu kan ada juga tuh kan. Itu Toro Jawa itu disirup gitu Pak. Iya. Ini pernah juga Pak Jatimanto ya. Itu sering saya tangani juga. Iya. Jadi banyak non medis tuh banyak yang saya tangani. Ya seperti yang saya bicarakan dari awal tadi. Dari awal. Gitu kan. Terus Pak Jatimanto, tadi kan medis non medis ya, karena yang medisnya Pak ini sebagai kerangka pembahasan pada sore hari ini, mumpung kita bisa ketemu dengan Pak Jatimanto pada sore hari ini. Kalau medisnya begini, yang sudah pernah saya berkahi itu gula itu ada yang 7 tahun. Itu sampai badannya tuh habis. Kalau orang Jawa itu longlet, balu sama kulit. Itu sampai 7 tahun nggak bisa sembuh. Itu terus saya kasih ramuan sebahasa tanaman di kebun-kebun itu herbal gitu. Herbal. Itu 3 kali terapi itu dinyatakan Pak dokter itu kok gulanya sudah tidak ada. Gitu. Ya. Sudah menurun gitu. Ya. Normal. Jadi dia tuh habis dari sini pas jatah kontrol. Lah sekarang ngecekin ini ditanya Pak Jati itu benar-benar hilang apa tidak. Kalau Pak Jati kok mengatakan hilang, lah dia tuh pas kontrol itu langsung ke sini bilang, loh kok aneh dokter tuh kok bisa hilang tuh, kamu bawa kemana gitu. Jadi Pak dokternya tuh mengatakan aneh kok bisa hilang gitu. Tuh ada itu. Tentang gula itu Pak ya? Iya. Memang kalau penyakit gula itu kan penyakit yang menaun itu Pak katakan Pak ya? Iya. Kan sulit, jarang disembuhkan. Nah, alhamdulillah setelah diterapi oleh Pak Jatimanto, ini teman-teman si pasien tadi akhirnya gulanya menjadi normal gitu loh. Iya. Juga si itu Pak Jatimanto selain diabetes atau gula itu mungkin masih ada lagi yang pernah ditangani? Pernah itu apa ya?
anu ya Itu. apa tuh ya Stroke. stroke Nah, iya. stroke itu stroke itu pernah saya tangani itu dengan saya titik-titiknya itu saya memang saya titik-titik Sarafnya. tersumbat. Stroke itu kan ada otot yang tersumbat, nggak bisa darahnya nggak lancar kan. itu saya titik-titik itu saya urut itu bisa jalannya bisa jalan lah. Yang tadinya tuh nggak bisa jalan, nggak bisa pakai sandal, jadi kalau jalan itu diseret kakinya. Seret, ya. Ya sekarang sudah bisa pasan, sudah bisa normal, bisa aktivitas seperti biasa. Jadi yang ditangani Pak Jati tadi mengenai titik sarafnya Pak Jati Manto Iya, ya. iya. Oh gitu, yang Ya semula. itu apa ya Pak, maaf ya ini tanya ini kurang sedikit. Ya memang apa ya, itu kan yang bekerja Tuhan, bukan saya. Iya. Jujur aja, yang bekerja Tuhan, cuma lewat saya. Kalau kasih dawuh ini harus dipegang ini. Kalau ada dawuh seperti dari Tuhan, itu pasti sembuh. Oh, Gitu. jadi Pak Jati Manto itu dalam penanganannya itu sudah ada dawuh gitu ya, misalnya. Iya. Oh ini dipegang dari sini, di ujungnya di sini, dicari saraf-sarafnya gitu Ya, Pak. semuanya misalkan ini ada kelemahan atau apa ya, hancurnya perusahaan. Tuhan, ini kenapa sih yang dulu semoga ini perusahaan ini kok bisa hancur? Kenapa ini sampai terjadi seperti ini? Dawuhnya bagaimana? Oh, kamu harus gini. Kesialan ini bisa diatasi dengan cara seperti ini. Ya saya alami seperti ini. Oh, seperti itu. Oh. Jadi saya nggak punya ilmu apapun. Saya mengandalkan Tuhan. Saya tuh dilahirkan. Kepercayaan Iya. kepada Allah gitu ya. Iya. Pak Jati Manto, maaf ya. Untuk penanganan ini, menurut saya Pak Jati Manto ya. Apa mungkin Pak Jati menggunakan media apa misalkan stiker itu apa itu maaf ya, bahkan sering-sering ada juga gitu Pak ya. Pakai keris. Nah ya itu mungkin pakai Ya. itu apa enggak tuh? Saya tuh malah nggak suka sama sekali dengan hal-hal semacam Media ini. itu ya. Iya. Saya dilahirkan di bumi ini dengan telanjang, orang nggak dipakai senjata apapun. Saya memberkahi orang ya harus nggak pakai apapun. Gitu. Iya, saya mintakan sama Tuhan lah. Gitu. Jadi intinya Pak Jati dalam menangani soal Pak ya, orang-orang yang tak bermasalah itu kan berdasarkan keyakinan pada Allah SWT gitu ya, yang Pak Jati Manto sebagai perantara gitu kan. Ya, Tidak pakai ini itu kan, mungkin kan. Ya itu teman kelebihannya Pak Jati Manto itu hanya keyakinan pada yang kuasa. Pak Jati Manto yang melaksanakan gitu. Oh ya. Teman-teman khususnya penggemar video Jawa Jawi, ini kerangkanya yang telah ditangani oleh Bapak Jati Manto. Nah, nanti saya akan tanya Pak Jati Manto. Pak Jati Manto pernah juga orang kena santet ya, ini bagaimana Pak cara menangani Pak? Santet itu tuh saya punya tergantung ya, itu santet. Iya. Misalkan cuma ngomong, ya Tuhan, orang ini sakit yang seperti ini, obatnya apa sih? Misalkan itu cuma misalkan ini ya. Oh diminumi ini campur ini, misalkan Pak masuk itu bisa keluar, udah bisa kadang bisa tajak komunikasi. Kamu tuh saya ngirim sopo, begitu. Itu ada loh, ada nganone loh, ada video, ada videonya banyak sekali itu. Terus mungkin Pak kan ada benda apa yang dimasukkan ke tubuh, mungkin berupa apa itu juga ada Pak ya? Ada itu ada banyak sekali. Itu saya gempur saya bisa keluar. Seperti ini kita dulu ya. Iya. Ada orang masa mudanya. Nah, saudara sana tuh sudah itu dulunya masih mudanya pakai susu. Susu ini terus tak minumi air. Itu akhirnya yang tak suruh mandiin sama anaknya. Terus anaknya bila setelah tak suruh mandiin anaknya itu yang perempuan, enggak yang laki nemui saya di ruang tamu. Terus tak suruh mandiin sama anaknya yang podo sama-sama perempuannya. Nah, di situ
dia tuh gembor-gembor, teriak-teriak, Teriak-teriak. keluar dari tubuhnya itu keluar itu kayak tuyul tuh anak kecil dua keluar. Oh, seperti anu si tuyul ya dia. Saya juga tidak tahu juga, pokoknya ada itu Anak kecil kan? dua keluar dulu, setelah itu mbak-mbak keluar dari tubuhnya. Nah, setelah bersih dipakai sabun sama anaknya itu ada beberapa emas itu beberapa di anu seperti kayak biji lombok atau biji cabai itu. Oh, seperti biji itu kecil-kecil ya. Bisa keluar semua itu setelah anu itu. Lah puji syukurnya bisa sembuh saat itu juga dan keluar. Setelah itu kan itu sudah lama sekali sakit itu. Akhirnya setelah itu keluar semua, akhirnya bisa meninggal dengan damai. Oh, jadi teman-teman santet itu sebetulnya memang ada juga. Ada. Cuma bentuknya variasi Pak ya, barang-barang benda-benda yang dikirimkan itu pakai apa-apa itu dan sering dengar gitu Pak ya. Sering saya keluarkan itu. Malah kemarin ini kalau nanti bisa kesaksian juga itu, tapi ini orang anaknya bekerja. Jadi santai itu tak minumi sesuatu dari air dari saya itu malah keluar cacing yang itu cacing yang buat mancing itu yang merah-merah itu. Iya. Itu ada dan mau saat dia tuh kalau kamu nanti suatu saat nanti saya kedatangan tamu, misalkan kamu diwawancarai masalah ini siap Pak. Ada yang boleh tentu, memang kenyataan ada buktinya. Ada buktinya. Dan waktu itu sayangnya keluarnya cacing itu nggak bisa kamera, dia tuh begitu mau ke kamar mandi dimuntahkan setelah saya minumin air dari saya, dimuntahkan di kamar mandi itu keluarkan cacing semua. Ada. Oh gitu, cacing yang untuk mancing tuh Pak. Itu aja. Teman-teman penggemar video Jawa Jawi, memang kenyataannya dari informasi Pak Jatimanto, terus santet itu ada. Cuma media dipakai kan variasi Pak ya tadi ya. Ada yang pakai ini dan itu kan gitu kan. Nah, ternyata bisa disembuhkan juga Pak ya. Iya. Dengan bisa. Dan saya nggak mau mengembalikan misalkan ada toh itu kayak misalkan dikirimi misalnya diisi apa ya gitu ya. Dikembalikan ke tempat saya nggak bela itu. Iya. Jadi tugas saya itu menolong menyembuhkan ya. Yang tadinya ini bisa keluar dari tubuh ini bagaimana caranya itu tugas saya. Iya, saya nggak mau. Ya, untuk misalkan ini gitu nggak usah Pak ya. Aku nggak suka itu. Ya, ini teman-teman salah satunya yang non medis yang ditangani oleh Bapak Jatimanto, yakni tentang orang kena santet. Memang faktanya ya itu ada, cuma medianya itu yang digunakan bermacam-macam itu Pak ya. Iya. Gitu. Ya, betul sekali. Ya, Pak. Terus Pak itu ada juga tadi telah disinggung misalkan yang rumah itu terlalu angker penghuninya seolah itu kan tidak kerasan gitu Pak ya itu. Mungkin mengganggu keluarga, selalu kisruh gaduh dan sebagainya, mungkin mengganggu anaknya dan juga. Lah ini Pak Jatimanto juga pernah ngalamin ya. Terus kira-kira ini untuk misalnya contoh penanggulangannya itu bagaimana Pak itu Pak? Jadi gini ya, selama ini kalau ada kasus seperti itu, iya, itu terus saya tuh meditasi Pak, meditasi di tempat rumah tersebut. Iya. Kadang saya tuh pernah meditasi seperti itu, saya minta perwakilan dari yang punya rumah. Iyalah, nanti gitu. Ada kasus meditasi, katanya meditasi minta harus digelapkan, malah ambil beberapa macam. Gitu. Nah, saya nggak pada biar terang semua. Saya minta meditasi, terus saya minta Tuhan lagi, Tuhan, tolong kau perlihatkan apa saja yang ada di dalam rumah ini lewat video ini, tolong Tuhan, tolong. Akhirnya saya minta diperlihatkan lewat video, di video lewat HP. HP inilah. Iya. Terus
Nanti akan tampak Pak ya. Nanti akan apa? Biar perwakilan rumah tahu ini bohong-bohongan nggak orang ini modus nggak Pak Jatimanto ini modus nggak gitu. Jadi biar dari pemirsa ya teman-teman tidak menyangka oh itu sudah koordinasi kan gitu kan Iya. gitu. Oh, jadi betul jadi diambilkan dari orang yang tidak misalkan menurut saya dari pihak rumah kan tidak tahu Iya, sekolah kan gitu. iya. Oh, Misalkan itu, menurut saya misalkan sama jenengan gitu Pak, Iya. misalnya sama jenengan bisa kong kali kong, bisa wah nanti saya bilang dari rekayasa dulu. Iya, gitu bisa rekayasa. Tapi kalau dia manggil saya, tolong saya perwakilan dari rumah ini. kan. Siapa yang mau mewakili masalah ini? Tolong saya minta dan setelah nanti saya meditasi itu, saya minta orang itu di belakang saya untuk menemani saya meditasi. Kamu tuh harus nanti dilihati apa? Jadi saya yang meditasi Dari dan perwakilan yang punya rumah itu di belakang saya. Itu ada yang dilihati, ada yang katanya mbak-mbak, tapi rambutnya tuh kayak bendera. Ada tuh juga tuh di daerah Ungaran itu. udah umat aja. Rumah itu sudah nganggur itu sampai berapa tahun saya nggak tahu. Puluhan tahun gitu. Angker. Ya, itu terus mau ditempati, anaknya daripada nganggur. Lah, dari kamar ke kamar itu diunik kayak gitu semua. Itu tuh akhirnya saya mintakan sama Tuhan biar saya meditasi di situ. Jadi saya minta aura. Jadi aura saya itu harus melebihi aura yang ada di rumah itu. Dalam rumah itu. Iya. Dan itu pada wujud semua yang nganu. Jadi seolah itu kayak mau pamit. Saya mau keluar dari rumah ini dan saya tidak akan mengganggu lagi. Gitu. Ada perjanjian itu. Iblis atau sejenisnya itu kalau sudah perjanjian mau pergi dari situ ya udah pergi, nggak ada data lain. Kecuali itu disuruh sama orang yang suka-suka apa ya. Jadi seperti salin apa itu kan juga nyawut ya. Iya. Kan seperti pasang susu itu juga di baca mantra-mantra ini masuklah roh tersebut langsung dikirim ke anu itu ke misalkan orang sadar ke tubuh yang dituju. Gitu. Sewu nih kalau Ya ini sebagai gambaran saja teman-teman ya. Ya ini teman-teman begini, ini ada kasus nyata. Kalau teman-teman pemirsa tidak percaya, kalau mungkin kebetulan dari pemirsa ini punya yang seperti ini, tolong aja nanti bisa mengundang Pak Jatimanto ya, tolong untuk buktikan itu Pak. Jadi untuk Jowo Jawi channel ini bukan rekayasa atau mengada-ada, itu tidak. Jadi faktanya memang betul teman-teman. Nah ini lagi saya mau tanya Pak Jatimanto, yang sering terjadi ya ini ya, itu sok-sok kan orang itu punya usaha ya. Sering kok usaha itu kok sering bangkrut. Nah bangkrut itu kan sebabnya belum tentu dari modal, mungkin apakah tempatnya memang tidak bagus atau tidak penghuni-penghuni itu mungkin tidak seizin gitu Pak ya. Itu mungkin juga bisa bisa dibersihkan ya. Gini ya, maaf kalau saya boleh berjujur ya, itu yang sering saya tangani itu ada yang itu kiriman. Ada misalkan ada dua perusahaan ya. Pengusaha lah. Kalau pengusaha ini hancur, otomatis nanti pengusaha saya ini akan berdiri kokoh. Meningkat ya. Ini harus hancur. Itu dihancurkan sama orang ya bisa. Terus penghuninya di situ bikin olah juga bisa. Aku bikin gini, minta ini biar dikasih. Nanti kalau ada sesajen dan sebagainya, minta sesaji yang bagaimana, itu yang penghuni dari tempat itu kan akan nanti setiap tahun lagi otomatis kan memberi sesaji saja lagi terus. Kayak minta gitu ya ada. Kiriman sama orang ya juga banyak sekali. Kasusnya. Beberapa faktor Pak itu ya. Oh jadi gitu ya Pak Jatimanto ya. Jadi misalkan ada untuk usaha kan selalu tidak berhasil, mungkin ya teman-teman ini maaf saja ya, gambaran mungkin dari orang lain bisa, atau si penghuni yang ada di situ itu selalu mengganggu, dan intinya mungkin dia itu minta sesaji tadi Pak ya. Ya sesaji biar dipenuhi tiap mungkin cuma kliwon atau berapa bulan sekali kan gitu kan. Masalah pernah Pak, maaf ya ini tak potong sebentar, maaf. Saya itu pernah
setelah saya meditasi wow itu tanya jawab sama saya. Kok jangan ngalangin niatku, aku minta ini biar jadi kayak gitu juga kepengennya kan koya-koya. Iya. Mumpung aku ada di sini, aku berulah seperti ini, nanti saya dikasih apa yang saya pingini tercapai. Mau dia tuh di tempatnya tempat orang usaha, gitu. Otomatis dipenuhi. Lah tergantung ada yang didatangi sama pengusaha ini. Ada yang wah Pak ini kalau usaha jenengan nggak setiap ini dikasih sesaji pasti usaha jenengan hancur. Nek saya nggak tarung. Kalau iya benar aku nggak bisa nangani Pak itu Bang. Oh iya. Iya. Oke. Aku nggak mau malah dikasih sesaji kiben apa biar usahanya lancar. Memang bisa, tapi kan malah kita tuh sebagai makhluk yang dimuliakan malah tunduk sama roh-roh kayak gitu. Macam itu. Ya kita harus dimenangkan, harus memenangkan daripada itu. Masa minta ini ya dia tuh harus pergi. Gitu. Saya agak keras ya. Enggak apa-apa Pak. Jadi pemirsa dari Jowo Jawi Channel ini bagi gambaran saja kan sering terjadi Pak ya, misalkan wah ini kok usaha gini ya semua itu rezeki dari Allah SWT Pak. Namun kita kan cari permasalahan mungkin apa sih kan gitu ya. Ya. Oke gambaran terus lagi Pak ini saya hanya sedang ngomong mungkin Pak ya ini kan semua itu kembali pada yang kuasa Pak. Iya betul betul sekali Pak. Orang itu mungkin sulit mendapatkan jodoh itu kan mungkin sering terjadi juga Pak itu. Yeah. Apakah mungkin itu ya mungkin belum saatnya ataukah mungkin di jiwanya itu ada ya seperti aura yang tertutup dan bagaimana jadi seolah-olah itu kan tidak punya rasa ingin berumah tangga dan tidak punya rasa ingin berteman dan sebagainya itu kan mungkin kasusnya di situ Pak ya itu. Saya sering menangani kasus seperti itu Pak ya. Itu gini, ada beberapa faktor juga sih. Ada yang dulunya tuh dari kakeknya atau neneknya tuh sering mempermainkan, misalkan itu cewek ya, itu nantinya imbasnya karma ada di situ, untuknya ada di situ. Itu ada yang seperti itu. Ada misalkan disenangi sama ini khusus cewek yang sering sesangan ya. Ada yang mau dulunya tuh mau di pacar orang, tapi ceweknya tuh pernah melemparkan kata-kata yang nggak enak sama si cowok tersebut. Menghindar lah. Akhirnya dibikin orang si cewek itu nggak laku dalam berumah tangga. Jadi selalu gagal. Itu sudah nyebar undangan sampai melarikan diri itu. Itu ada. Oh iya Pak. Berarti ini yang terjadi dari manusia karena dikecewakan gitu Pak ya? Iya, dikecewakan akhirnya sampai mau tunangan lah akhirnya si anak tersebut diperistri sama ya roh-roh yang kayak gitu. Jadi jika siapa laki-laki yang mau mendekat itu ada yang nggak bisa sampai ke rumah tangga itu nggak bisa. Makanya jiwanya dimasuki oleh roh-roh. Iya, dikendalikan sama roh itu. Itu banyak sekali kasus saya gitu. Iya. Nah banyak lah. Sudah ada lagi nih baru nembi ini itu sudah dilamar, sudah ditali, sudah hari perkawinan itu sudah ada ikatan ya. Iya sudah ada ikatan dari keluarga laki sama perempuan. Nah itu si cewek ini sering nggak pulang, jadi sudah ada ikatan omongan antar keluarga laki sama perempuan. Hari sudah dijadikan. Ini yang mau hancur total ini. Lagi jadi kenapa tuh? Kok sampai terjadi seperti ini? Setelah saya selidiki, ternyata pernah anak tersebut dulunya ikut budinya di daerah itu diajar ritualan di daerah terus akhirnya diikuti itu. Jadi dia tuh merasa satu cowok tuh tidak puas. Mungkin beberapa cowok ada kasus di sini pernah tuh di situ duduk tadi kok ada sesuatu yang nanti
suatu saat anak-anakmu tuh jajak sini coba ini tahu Pak Ilani yang di dalam notebook ini. Jajak sini tuh berani sama anaknya tuh bertengkar tuh. Jadi macan itu mengaum itu bisa kesaksian. Saya siap di tuh. Ada nih tadinya. Dulu ikut budinya di sama budinya biar anak ini belum belajar dewasa punya suami dikaryakan dulu dijadikan anak anak jalanan lah pokoknya yang biar bantu budinya itu gitu loh rencananya itu seperti itu. Terus lu kan pernah semuanya dan saya di antara orang banyak ritual di situ yang didekati sama orangnya cantik. Saat aku dijak dada seperti ini. Nah, itu saja sudah masuk, sudah jadi lindungannya dia, pengaruhnya dia. Dari orang dari itu Pak. Jadi Pak Jatimanto selama penanganan menghadapi makhluk halus Pak ya itu. Ya. Berarti itu ya seolah kita seperti kerasnya gitu ya, cara mengusirnya Pak ya. Kita kalau nggak keras, banyak ada ya. Ada komen kemarin apa harus dengan kekerasan dan tegas itu ada ada seperti itu. Ya gini ada dua alternatif kalau mengusir ada ya malah mbah kok nggak kesah ngapain kok dilemah-lembutin dia tuh sudah kita kan sesama manusia, walaupun enggak semua kan saudara, sudah berani menginjak-injak martabat manusia, berani masuk di dalam tubuh manusia. Kok dengan mudahnya disembah-sembah? Aku enggak, tak lawan. Oh gitu. Iya, bagaimanapun tak lawan. Memang saya dengan keras dan tegas. Memang ini, cara menghadapinya ya. Iya, cara menghadapi saya tegas dan keras. Lah kalau enggak gitu, ada aku mau keluar dari tubuh ini, aku tolong bikin kesati 7 tusuk kambing yang yang ada kendit putih. Produser jangan kendit putih kan ambulan nanti dah. Ada saja ada pokoknya bikin sendiri kayak gitu kok hormati. Kan harus tegas. Yang penting kita setelah nanti sembuh kita ada kesopanan sama sesama manusia yang sembuh itu. Setelah pengusiran memang saya keras. Oh gitu. Iya gitu. Soalnya kalau udah dikerasin bahkan roh itu soalnya dia itu nggak mau keluar juga. Nggak mau keluar, dia minta yang aneh-aneh. Itu banyak sekali sih contoh seperti itu di kesialan. Aku tolong dibeli dipotongkan kerbau atau sapi nanti kepalanya ditanam di situ. Lah karena banyak ya dituruti sama Pak itu yang aku nggak mau. Tumbali Pak. Iya, aku nggak mau seperti itu tak lawan itu. Kan banyak nanti ada mungkin nanti tolong nanti video saya di sama teman-teman pemirsa. Iya. Memang saya keras untuk menghadapi hal makhluk halus itu memang saya keras. Iya. Gitu. Nanti basa Jawa ini ngingkrak melonjak bahasa Indonesia. Iya, minta sing aneh-aneh. Manja itu Pak ya. Iya. Karena takut apapun dipenuhi kan gitu. Kalau kita nggak dikerasi dulu dan diatasi gitu. Kalau kita malah melemah, dia malah mengatasi kita, mintanya yang aneh-aneh gitu loh. Gitu Pak ya. Banyak sekali aku jaluk ini ya, mau keluar dari tubuh ini. Nanti setelah berapa tahun datang lagi, merasakan enakan dikasih dituruti kemauannya, gitu loh Pak. Iya. Pemirsa penggemar video Jawa Jawi, tadi Pak Jatimanto yang telah menjelaskan ya pengalaman yang telah dilaksanakan. Baik cara medis maupun non medis, beri gambaran sudah ada cuplikannya dan nanti juga saya tayangkan videonya teman-teman, nanti kita amati bersama tentang yang telah ditangani Pak Jatimanto tadi. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menerimanya atau bisa memahami apa sih kenyataan-kenyataan yang ada
mungkin makhluk halus itu belum ada atau tidak, mengganggu dan tidaknya. Itu yang telah sampai jadi mantor ternyata ada. Nah, kalau teman-teman yang saat ini mungkin ya menggambar yo nak yo atau nyata enggak. Nah, monggo. Kalau kebetulan punya yang saudara dan teman yang sebagainya yang mungkin mengalami hal sama yang disampaikan Pak Jatimanto tadi, langsung aja nanti datang ke Pak Jatimanto yang nomor telepon berapa Pak? Nomor telepon Pak Jatimanto? Satu Ya, lupa bisa ya. dihubungi ya. Oh ya. Hmm. Nanti bisa dihubungi, Iya. nanti lewat video juga. Yang alamatnya jelas, ini di Kampung Banteng Pak ya. Iya, Kampung Banteng, RT 8, RW 10, Kelurahan Tandang, Kecamatan Balang, Iya. Kota Semarang, Jawa Tengah teman-teman ya. Bagi yang mau berkepentingan atau komennya nanti kita tunggu. Ya, nanti Pak Jatimanto siap menerima komen-komen ya, Ya, agar supaya pemeriksaan ini lebih mantap itu Pak Jatimanto ya. Oh ya. Ya, baiklah teman-teman sekalian, demikian dari Jawa-Jawi Channel yang telah berbincang-bincang minta penjelasan dari Bapak Jatimanto. Saya kira sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini sangat berarti dan membawakan suatu keberkahan bagi teman-teman atau pemirsa yang mengalami kena gangguan tadi. Ini sedikit Pak Jatimanto sebelum kita tutup. Nah, tadi Pak, ini sangat penting juga ya. Contoh masyarakat pada tanya, apa sih orang mau meninggal kok ada ini itu loh Pak tadi loh ini ya. Ada Ini nanti lo gambaran teman-teman itu ya. Misalkan, wah ini ada kalau kasih misal syarat daun ini bisa cepat lah itu loh Pak. Ini kan ini sebagai gambaran Pak ya. Kembali lagi ke Tuhan ya Pak ya. Iya, Menurut iya. saya Bu ya. Iya. Kalau saya misalkan dapat itu ada di sakitnya sudah beberapa tahun. Itu enggak, kalau sembuh nggak sembuh, malah parah sakitnya. Kalau mati nggak mati. Nah. Lah itu diundang ke sama Bapak A, B, C sampai entah berapa. Iya. Saking enteran duit itu ke tempat saya. Iya. Oh. Mungkin saya tuh dilewati sana sini ya semoga silakan. Tak delok iki. Mungkin belum tahu juga kan. Nggih. Setelah gitu terus akhirnya ke sini ini ucapan terima kasihnya ada di sini masih itu di HP saya. Iya, iya. Nah, terus jadi Nur Sewu, tolong aku minta Bapak ini tiga malam, tiga siang 3 malam. Nanti waktu itu dari hari Minggu malam Senin ke sini. Jadi saya minta sampai hari Selasa. Nanti penguburan Rabu. Itu pas itu bisa ditanya itu yang minta itu. Ya, kebetulan sama Pak ya. Ya lah baiklah teman, ini ya sedikit aja informasi kan di masyarakat sering berkembang. Wah ini kalau meninggal sulit karena punya sekelain ini dikasih ini gitu loh. Kalau saya enggak, semua itu kan yang matian dah yang milik Allah. Jadi matian siapa urusan Allah SWT. Itu Pak Jati ya. Jadi semua itu hanya perantara atau sih hanya tradisi turun-turun tadi. Oh mbah saya dulu gini lah. Ini dikembangkan di masyarakat ya. Nah teman-teman dari penggemar video Jawa-Jawi Channel, selalu tonton ya video saya. Ini benar-benar bukan rekayasa. Yang jelas gini aja, kalau pemirsa mempunyai kendala seperti apapun, tolong nanti ada nomor teleponnya, bisa hubungi langsung oleh Pak Jatimanto atau lewat Jawa-Jawi Channel ya. Demikian teman-teman semuanya, bila mana ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya, mungkin kok bisa gitu-gitu, ini maaf karena manusia biasa. Pak Jati ini hanya menyampaikan apa adanya sesuai yang telah dilaksanakan. Misalkan tadi saya menangani atau melayani pasien tidak menggunakan media gini-gini, saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Manusia ada sebagai perantara, Allah yang menentukan. Kan gitu Pak, yakin ya Pak? Alhamdulillah doa dari Pak Jatimanto ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman, demikian. Jangan lupa selalu lihat video saya. Sekali lagi, Jawa-Jawi, Jawa itu Jawi. Nah makanya Pak Jatimanto itu apa dan Jawa, Jawi tidak ada perubahan gitu Pak ya. Ya itu selalu kasih tanda subscribe, like, and comment dan bisa disebarkan teman-teman. Nanti siapa tahu nanti kebutuhan Anda bisa terpenuhi. Kemudian sebagai akhir kata, selamat berjumpa kembali dengan Jawa-Jawi Channel di lain kesempatan.
Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya.